Nah doang nama telah disamperkan. Ini rame-rame. Jangan polisi segala macam ya. Aduh, punten Bapak. Bagaimana ya? Aduh, yang Mamadon ya. Ayo non ieu cenah, rame-rame kieu. Iya, Mamadon ayeuna aya program di kepolisian khususnya ieu Polsek Cimanuk arek ngayakeun Jumat curhat gitu. Oh, Jumat curhat. Aya bae polisinya. Segala Jumat curhat segala naon. Rame. Demen kuari mah. Jadi maksudnya supaya kayak orang jeung masyarakat khususnya kampung Jaha gitu kan supaya bisa ngaluarkeun unek-unek nata gitu supaya engke eta dijadikeun masukan supaya polisi itu hidup jeung masyarakat deui ulah sieun deket jeung polisi ya kan lamun aya naon ngomong ka polisi curhat ka polisi ulah salah curhat gitu Mamadun. Tah, adanya kan pemuda ada dia. Di sini cara curhat tah. Kita curhat dengan polisi. Untuk aya Jumat curhat cenah ge. Nah iya, lamun misalkan rek nyieun surat SKCK teh, persyaratan naon bae, jah hayang gawe ka luar negeri, di PKW. Oh, gitu. Di dia aya nu loba nu arek gawe ka luar negeri. Atuh aya bae meureun Pak. Oh, nya. Padahal di loba pagawean mah, tapi teu naon nya. Lamun arek ieu Mamakdun sok bejaan ka wargana nya, ka tetangga-tetangga Mamakdun, keda dongkap ka mana? Ka Polsek gitu kan. Mungkin aya bagian pelayanan di Intel, unit Intel. Nah, kaleresan ya aya Pak Kanit Intelna gitu kan. Nah, diantawisna kedah nyana foto ukuran tah. Ulah foto batur. Fotona foto nu arek, nu arek ngadamal. Jadi 4 kali genep 3 lembar. Terus fotokopi kakak, fotokopi KTP. Nah, bari nyebutkeun didinya, sebutkeun maksudna arek ngadam SKCK teh persyaratan naon gitu. Tapi arek ka luar negeri mah engke tidinya mana di kedah aya ti Polda, ti Direktorat Intel ya, gitu yang keluarkan karena kepentingan untuk kepentingan luar negeri. Mungkin direkomendasikan di Polsek ya kan, Kapolres, terus di Polda. Gitu tah Mamadun. Gitunya gampang kan? Gitu. Aya biayana teu? Aya biayana. Biayana sesuai sareng PNBP. 30.000 pamit telepat mah. Gitu. Nah, jangan yang persyaratan ke luar negeri. Ulah ke luar negeri mama di itu mah sok lembok aya nu naon KDRT tanya atau nu kejahatan kumajikan disiksa di luar negeri. Balik teu bisa, ongkos teu boga gitu kan. Jadi mun awewe mah mendingan kan boga salaki di dieu, boga salaki anu digawe gitu. Engke pamajikan anak gawe ka luar negeri dianteun duit ka salakina dipake nganyang kumaha eta mah. Tah, buku ge di dieu mah percuma nya salaki di dieu mah ja karane kabeh. Itu mendingan di luar negeri Pak, lumayan. Di sorangan bae lah dikirimkeun ka lembur. Nah, lamun orang rek tetep ke luar negeri, tetep lah aya persyaratanana ya. Artinya kan loba ya nama penipuan anu alasanana mencari tenaga kerja. Kampung-kampung sok loba ya. Anu ngangan tenaga kerja jangan ke luar negeri gitu kan. Padahal kumanehna eta tujuanana urang hayang gawe. Sok loba budak parawan urang garilis mah komo tah. Jangan dicangkeun gawe di mana di Arab, di mana gajihna sakieu. Ujung-ujungna ditipu, dijual dibawa ke Singapura, disimpan di tempat hiburan. Kalau loba nu katipu gitu. Gitu kan. Jadi lamun orang hayang gawe ka luar negeri teteplah kudu aya perantara. Artinya bener ya perusahaan anak penyalur tenaga kerja anu resmi. Gitu, ulah no abal-abal. Anu resmi eta jelas gawena di mana, gajihna sabaraha, waktu balikna sabaraha bulan sakali, sabaraha tahun sakali. Gitu. Lamun orang cuma asal hayang leumpang ka luar negeri kayak rada geulis ya si Mai ya. Gitu kan. Lain diantar ke Arab, diantar ke Dubai, ke madu gajihna gede, malah dibawana ke tempat disimpan di tempat hiburan, disimpan di panti pijat biasa tamata. Ya. Gitu. Mah bisa pijat enggak?
Bisa tuh. Tapi kan mijat awewe teman mijat laki kan beda gitu banyak gitu nya persyaratan tadi dilindungi kan ke Pak Kapolsek gitu kan ya foto kakak gitu kan akte kelahiran takade gitu tapi upamida ya akte ijazah nama ijazah SD dan naon SMP dan naon SMA dan naon gitu Kalau mau kayak SD, kayak ijazah atau kayak akte kelahiran, kenapa? nah, minta surat keterangan di desa bahwa aktena akhir dijieun akhir diproses gitu kan soalnya eta kan data nabisin kayak lain lahir di mana ya di Kampung Jaha lahirnya di Amerika gitu kan teh nyaho teh mah nyahoan gitu ya mas dari ini mah manis ke ya itu sama boga anak parawan teh mah Wah ya, itu anak laki. nah ya anak Utem laki kemana sih malah Utem? Mak, Utem mana? Tuh, sih tentu. itulah bisa yang digawe ke luar negeri mah gitu beda omongan lah tapi mendingan gawe di lembur lah di dia mah loba lah di lembur oke kan ya tadi nepon di sabelah kayak kebon duren kayak naon ya bisa ternak ayam kampung dah gitu kan ulah nepo ngajual hiji ayam kampung 30.000 cenah ayeuna mun aya 1.000 biji gitu kan ayam kampung bakal dikencarkeun lumayan tatangga rada beak remeh di dapur mah gitu. Jadi nanti di peran kita. Jadi kita ulang bahwa tadi Bapak Ibu sekalian di manfaat media sosial itu YouTube, kemudian Facebook, ya kan Twitter, gitu, Instagram, apalagi gitu ya. Nah ini sangat membantu kita, gitu kan. Kalau kita gunakan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, gitu kan, maka tadi contohnya ya seperti yang ada di Kampung Jawa ini ya. Kan mudah-mudahan nanti jadi nembus nih gitu kan ada apa namanya Makdum official channel dari YouTube. Nah ini salah satunya yang bermanfaat dan tentunya manfaat ini juga buat orang banyak juga ya, misalnya tadi bisa kita gunakan media sosial ini untuk apa edukasi, untuk pendidikan, untuk menyampaikan informasi-informasi penting melalui media sosial. Kemudian juga bisa juga kita gunakan untuk apa namanya mempromosikan wisata kearifan lokal yang ada di wilayah kita, ya kan. Contoh kalau misalnya mungkin di sini kan ada wisata religi, ya kan, bisa tuh melalui media sosial, gitu kan. Kemudian tempat-tempat rekreasi bisa digunakan. Tapi sebaliknya, kalau media sosial kita gunakan ke hal yang tidak baik, maka nanti akan berurusan dengan hukum. Contohnya misalnya kan kita saking kesel ya kan ke tetangga, ke teman, ke saudara, ya kan curhat melalui media sosial, bikin status, ya kan jelek-jelekin orang, ya kan, atau menghasut orang, memfitnah orang, gitu kan. Akhirnya semua orang jadi tahu yang belum tentu benar kebenarannya, faktanya, gitu kan. Malah nanti berurusan dengan hukum, gitu. Tapi kalau kita gunakan untuk wisata, untuk bisnis dan lain sebagainya yang bermanfaat, malah kita juga bisa dapatkan uang dari situ. Nah ini salah satunya. Alhamdulillah saya bangga. Terus kan ya pandang artinya hal potensi yang baik di masyarakat lebih digali lagi, ya kan, supaya nanti masyarakat bisa berkreatif lebih banyak lagi, ya kan. Sama nih saya juga kan nggak apa-apa nanti melalui Pak Babi selalu kita juga. Itulah mungkin ya. Mungkin ada yang mau ditanyain nih. Hal-hal yang mau disampaikan ke kita selain tadi media sosial, selain juga tadi disampaikan sama apa Mak Makdum ya, gitu. Cukup bagus sekali ya. Mungkin Pak RT ataupun Pak Ketua Pemuda Pak Jain. Oh, jadi RT lah. Jalan. Oh jalan. Cuman ke desa, kita buka provinsi, malah sangat membahayakan merupakan ulah. Ya, kita kumala kira-kira. Oh iya. Singkangnya itu atasan ya. Jalan mana Pak? Iya kan, ya tadi. Jalan dari
Sobong. Sobong. Di Ke blok sini sampai ke sampai ke sampai Tarik sekarang 200 meter. Yang tadi kita lewat. Ya. Iya tadi Jalan-jalan jalan agak Sananya lebih parah itu, Pak. Ya, oke. Jadi nanti PRT selain memang sudah disampaikan ke mana? desa. Ke desa. Iya. Menurut desa ini adalah jalan provinsi. Memang untuk kategori jalan memang ada yang memang pembiayaannya ya, pembangunannya memang dari pusat ada gitu kan. Kemudian juga dari provinsi memang juga ada, termasuk juga jalan kabupaten. Memang ada bagian-bagiannya kategorinya. Yang mungkin yang termasuk yang Pak RT sampaikan tadi jalan Provinsi. provinsi ya. Iya, kata desa provinsi. Ya, Jadi tidak bisa tidak lewat orang desa. oleh desa ya. Mudah-mudahan nanti kan ada juga kita dapat memang masing-masing desa kalau tidak salah itu ada apa namanya dana hibah provinsi ya. Kalau nggak salah tahun ini dapat 60 juta. Kalau mungkin nanti bisa dialokasikan, karena itu sumbernya juga memang dari provinsi, gitu kan, dialokasikan untuk perbaikan jalan, untuk pembangunan, sekalipun mungkin tidak secara menyeluruh ya, sekalipun harapannya seluruhnya gitu kan, tapi bisa aja, tapi bisa disampaikan juga kan, bisa disampaikan ke Pak Kepala Desa, mungkin Pak Kepala Desa juga bisa melakukan upaya lebih lanjut, meminta ke pihak PU ya dalam hal ini untuk pembangunan atau perbaikan. Memang itu kalau sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan ya Pak, kalau memang apa namanya jalan lancar dipakai oleh masyarakat juga untuk kegiatan bisnis, untuk kegiatan keperluan juga lancar. Iya, karena ini Pak dari ini dan dari lurah-lurah yang lalu ya kayak jalan ini masih di situ aja. Masih utuh, Masih utuh. berarti jalannya kebal ini ya. Bisa nanti padang nanti kita dicatat ya, dicatat sama Jatnya tadi, kemudian juga termasuk dari Makdum gitu kan, supaya nanti bisa lebih kita sampaikan ke masyarakat bahwa buat SKCK juga gampang, ya kan, mudah sekali, murah sekali, gitu kan, dan prosesnya tidak lama. Kemudian juga untuk masalah jalan tadi, karena memang banyak kategorinya, sehingga kita perlu disampaikan informasi ini secara bertahap, dan mudah-mudahan nanti ada realisasinya gitu, ada realisasinya. Tapi nggak apa-apa, ini bagian juga masukan yang memang kita akan follow up melalui mekanisme yang ada. Bagaimana cara mengajukan permohonan supaya ada pembangunan jalan. Nggak apa-apa nanti ya Pak Kanit Intel bisa diinformasikan lebih lanjut. Kemarin dan izin tadi juga Pak RT juga bercerita ke saya bahwa kemarin pada saat Musrembang Des tingkat desa itu udah mengajukan 2 desa dan untuk program misalnya dana desa untuk pembangunan itu di tahun 2023 ini katanya prioritaskan untuk Kampung Jaha dengan Kampung Sumur Nasi. Demikian. Kemarin Pak RT udah menyampaikan ke saya dan pada waktu acara Musrembang dan Berarti itu Musrembang untuk di 2024 ya. Iya. Jadi kita akan tunggu mudah-mudahan. Tapi udah masuk ke draft ya. Antara Jaha dengan Kampung Jaha dengan Sumur Nasi dan Sumur Nasi. Nah, itu udah ada. Mungkin yang lainnya ada hal yang diinikan sambil ngobrol. Dari pemuda. Maaf lu bisa anu diteruskeun deui. Iya Pak, kan kemarin kerame ya isu-isu penculikan anak. Jangan luas nih karena warga Kampung Jaha. Eta kumaha carana supaya nanggapin aja loba eta dina WA dina nanaonna rongol bae. Gitu nu ayeuna rame nya. Kiralah mun ceuk eta mah gitu tentang penculikan anak. Jadi tentang penculikan anak ini yang pertama ya masyarakat memang nggak usah terlalu khawatir ya akan pemberitaan-pemberitaan yang ada, disaring dulu ya kan. Oh ini belum tentu juga yang kejadian itu benar terjadi gitu. Ada juga memang sebagian masyarakat juga ya yang menghendaki untuk masyarakat itu biar resah, biar khawatir gitu kan. Nah jadi ketika kita ada misalnya dapat kiriman informasi dari luar ya kita harus teliti. Gak usah terlalu langsung kita tanggapin, apalagi di share yang belum tentu jelas beritanya, bisa jadi itu memang hoax, memang yang diciptakan oleh orang-orang tertentu gitu kan, Mamakdun. Terus juga memang juga ada juga yang mungkin terjadi gitu kan di luar.
Tapi buat kita waspada, makanya dampingin anak-anak, kita bilangin sama anak-anak kita yang ada di kampung-kampung ini biar jangan tergoda atau terayu gitu kan, kalau memang diajak orang yang tidak dikenal gitu kan. Nanti sampaikan ke anak-anak dengan cara yang bahasa yang lebih enak lagi ke mereka supaya bisa diterima. Oh iya, kalau misalnya nanti dijemput kalau tidak dikenal gitu kan, ya tolak gitu. Jadi paling juga itu kita. Terus juga kita dapat informasi dari luar tadi, jangan langsung di-share, langsung diviralkan kalau memang kita belum tentu kejelasannya. Jadi ke anak juga diberikan lagi penjelasan. Gitu. Seperti itu tuh, Mas Don. Ya kan, saya haraplah dengan ada sekali lagi ya masyarakat semua gitu kan supaya tidak men-share berita-berita yang memang belum tentu jelas kejadiannya. Apalagi itu digunakan oleh masyarakat tertentu yang hanya ingin menciptakan suasana yang suasana yang kacau gitu kan, ribut seperti itu Muhammad Dom ya gitu. Yang kayak lamun misalnya anak keulin diawasi, iya mah anak kamana laporan bae ka urang, Pak babin cenah ge. Anak urang leungit ka mana cenah ge. Anak mah bisa diwarah, Pak. Numpangan bae. Atuh diawasi, dibere nasehat gitu. Ulah lamun misalnya aya jelema anu mencurigakan segera baik-baik gitu. Ulah siga kemana diajak dibere duit, dibere ulah daek ya gitu. Dibere edukasi ku Mamadun. Kayak lamun misalnya anak nak katingali ku abdi mah masih UTM dibejaan kurang, ulah jauh-jauh bisik aya nu tadi kenal mah ulah daek, misalnya ulah daek ieu, ulah daek diajak gitu. Jeung dia kudu Mamadun kudu mengawasi, memberikan nasihat ke si UTM gitu. Bisik lagi di anakna gitu. Oh, lagi cenah ge nyawa mah lagi di kalong Pak diculik ku kalong cenah ge. Nyawa mah di tetangkalan cenah ge dan di tetangkalan cenah ge kerenangan di tanggal tundun dan kamar kene dan gitu dan Amun cerita ke abdi dan gitu ke Babin cenah ge Pamadun cenah ge kalingetan anak eta si Madun si UTM cenah ge. Nyawa ta cenah ge Mamadun cenah ge teu dipantau nyawa cenah ge di isuna cenah ge ku kalong cenah dan gitu. Nyawa mah aya di di tanggal tundun keur nyaran tanggal tundun eta. Selain dibawa ku kelong ya, tapi keur naik ke tangkalan. Iya. Di kampung memang gitu. Sok ulin teh barudaknya dari naon eta sesumputan lah. Iya. Oke. Informasinya, informasi penerimaan udah tutup apa masih order? SPPS. Ke depan ada penerimaan liter. Oh iya. Nanti sampaikan juga nanti Pak RT, Ketua Pemuda gitu kan ke masyarakat Kampung Jahat Saruni Samestanya bahwa pihak kepolisian kan juga hampir setiap tahun kita mengadakan rekrutmen ya kan, penerimaan baik mulai dari Tamtama, kemudian Bintara dan Perwira gitu kan. Nanti kalau Tamtama melalui pendidikan catang calon Tamtama gitu atau Bayangkara ya, sekarang namanya Bayangkara. Kemudian ada juga calon brigadir tingkat Bintara gitu. Kemudian juga ada perwira, sekolah perwira, jenjang perwira itu melalui 2 gitu kan, antaranya SIPSS itu seleksi penerimaan perwira melalui sumber sarjana gitu, sekolah inspektur sumber sarjana. Ada juga melalui akademi kepolisian gitu kan. Nah itu untuk untuk perwiranya itu nanti sampaikan ke masyarakat. Persyaratannya ya sama, penerimaan ini melalui seleksi baik itu bersifat administrasi ya kan, kemampuan atau pengetahuan maupun fisik gitu. Fisik teh kayak jasmani lah ya, bisa lompat, bisa resap gitu kan, berenang gitu. Kalau administrasinya ya sesuai dengan nilai-nilai dari mereka, dibuktikan dengan tanda kelulusan, lulus dari SMA, nilainya ada gitu kan, bagus nilainya. Kemudian kalau fisiknya tinggi badannya, jangan sampai nanti ada tingginya kurang, polisinya pendek nanti kan. Gitu.
jadi harus yang sesuai dengan persyaratan umum gitu, tinggi badan sekian sentimeter gitu. Kemudian juga nilainya harus sekian rata-ratanya gitu. Nah, itu nanti sampaikan ke masyarakat ya, kita tiap tahun kita terima. Pak, gimana, ada biayanya nggak? Tidak dipungut biaya Rp1 pun, baik pada saat kita persyaratan gitu kan maupun dalam pelaksanaan seleksi. Kalau kita memenuhi syarat-syarat semua dan tahapan-tahapan seleksi itu juga kita dinyatakan memenuhi syarat atau lulus, ya sudah, ya kan, jangan tergoda oleh ada dari orang misalnya mengiming-iming, udah misalnya gampang itu pakai uang, itu jangan dipercaya, tidak ada aturannya. Jadi masuk penerimaan untuk baik bayangkara polisi, kemudian brigadir polisi maupun jadi perwira polisi itu tidak dipungut biayanya sama sekali, Rp1 pun tidak. Gitu. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang menjanjikan bahwa akan diterima Pak Makdun gitu. Jadi nggak ada tuh biaya untuk masuk polisi dipungut biayanya, tidak. Gratis, tidak Rp1 pun. Ikuti persyaratannya, dilengkapi, ikuti seleksinya. Ya, mudah-mudahan nanti dari masyarakat Cikaduan ini, Kampung Jaha gitu kan, ada beberapa orang yang memang lulus nanti. Itu yang terpenting, sampaikan informasinya ini ke masyarakat secara luas. Jangan ragu. Kemudian jangan ikut persepsi orang, anggapan orang masuk polisi kudu pakai duit. Jadi itu gitu ya. Daftar ke desa dulu kan? Oh, enggak, daftarnya nggak melalui desa. Daftarnya melalui ada sistem online, nanti yang dibuka webnya oleh SDM gitu kan, oleh sumber daya manusia, bagian sumber daya manusia melalui Polres gitu. Ada juga yang nanti langsung ke Polda, jadi gitu Pak. Tidak melalui desa, tapi nanti ada SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian. Biasanya ada tuh minta orang ini dari desa, ya nggak apa-apa. Makanya tadi persyaratannya dipenuhi mulai dari paling bawah sampai ke gitu ya. Biasanya melalui online dulu gitu, melalui online pendaftarannya. Jadi gampang sekarang, bisa daftar dari rumah gitu. Iya, bisa dari rumah, seperti itulah gitu. Cuma usianya juga sama gitu, usianya harus memang sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Kalau tidak salah untuk Bintara itu 21 tahun. 21 tahun. Tidak boleh. Kalau kurang mau lebih ya. Kalau kurang boleh. Kalau lebih ya bisa langsung ditolak gitu. Gitu ya. Kalau kurang juga sama ditolak. Gitu, itu persyaratan administrasi. Ya. Sama kalau fisik kurang tinggi tolak juga. Iya. Gitu. Kalau lebih tinggi dari batas minimum gitu, itu pasti diterima. Gitu. Baik wanita maupun laki-laki. Ada persyaratan khusus untuk wanita, perekrutan untuk menjadi polwan. Gitu. Begitu juga dengan yang laki-lakinya. Ada nanti secara umum dan itu terbuka. Itu untuk semua lapisan masyarakat. Mudah-mudahan habis itu ayahmu jadi regenerasi. Supaya kan bisa daftar polisi ge. Anak mama belum ya. Gitu. Daftar polisi mu angke. Malah Kunaon? Lewat umur nomornya. Programnya itu program KUA-nya, kawin massal. Karena kan ada surat kendaraan yang sampai 2 tahun katanya udah ini Pak ya, udah nggak bisa diperpanjang lagi. Pajak apa kendaraan? Pajak. STNK maksudnya, perpanjangan itu. Mati gitu 2 tahun gitu, nggak bisa diperpanjang katanya. Oh, kalau untuk bisa lah, gitu. Jadi kalau untuk perpanjangan plat atau STNK itu kan memang sampai sekarang masih per 5 tahun, gitu ya. Kalau pajak kendaraan per 1 tahun, gitu. Ya. Kalau memang misalnya pajak nih, kadang-kadang
tahun nggak dibayar, 3 tahun nggak dibayar gitu kan. Banyak sekali keringanan dari apa samsat ya, Ya, gitu kan, dari samsat ada apa pemutihan gitu. Jadi bukan gratis tapi menghilangkan denda gitu, Denda. menghilangkan dendanya gitu kan. Tetap dibayar sesuai dengan tunggakan tapi dendanya nggak ada gitu. Jadi nggak ada STNK yang tidak bisa diperpanjang gitu. Itu Pak ini. jadi meskipun resmi tapi masih bisa diurus Pak. Gitu. Sama di ulang tahun pandeglang ada. Gitu. Jadi biasanya ada Apa sih namanya pemutihan, program pemutihan ya namanya ya? pemutihan. Biasanya provinsi juga kan ada tuh. Menghilangkan denda itu dari biaya-biaya lain. Provinsi biasanya Provinsi ya. Desember pemutihan. Biasanya mulai Agustus. Tuh, ke pemuda bisa ya motor nanu surat nanu paet di iya kan Perpanjang. panjang Ulah Baik pajak. sampai jadi motor kan. motor bodong. Oh, Sekarang lagi mau operasi Bu. Operasi Oh iya ya operasi dah. ada operasi namanya operasi mau Maung ya 2023. 2023. Pelaksanaannya kalau nggak salah 22 hari ya. 22 hari gitu. Jadi ya identitas kendaraan seperti halnya STNK ya kan, berlakunya STNK, kemudian juga pajak berlakunya juga sama gitu kan, dilihat dicek gitu kan, itu baik kaitan sama kendaraan termasuk BPKB-nya gitu kan. Itu harus ada. Kemudian juga perorangannya kayak SIM, yang bawa mobil ya SIM A, kalau motor ya SIM C gitu. Kali kalau mobil di atas roda 4 ya pakai B1 ya, B1 umum. Gitu, yang biasa bawa turbo segala macam. Nah sekarang tingkatkan karena ada operasi nanti. Kapan tuh Bray? Mulainya tanggal besok Ibu. STNK apa kendaraan 2 tahun tidak bisa diperpanjang. Itu kan di STNK itu ada pajak, ada biaya kendaraan yang per 5 tahun perpanjang STNK. Jadi yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2009 itu terkait pemblokiran penghapusan data kendaraan yang mati STNK ya. Jadi nanti dibedakan antara mati pajak dengan mati STNK. Kalau mati pajak itu seperti STNK-nya kalau di plat nomor tuh di bawah suka ada tuh Iya. ya 2000 seperti 04 2024 itu berarti bulan 4 2024 habis tuh, ganti kaleng lah cek istilah orang mah, ganti kaleng. Nah jadi yang dihapus data itu yang rencananya mulai Januari sekarang itu udah mulai diberlakukan, yang mati tidak diperpanjang 2 tahun dari masa mati STNK. Berarti motor si bapak yang mati kalengnya 2023 nih nggak diperpanjang, 2024 nggak diperpanjang, 2025 nggak diperpanjang, jatuh tempo itu dihapus gitu kan. Bisa diperpanjang dihidupkan kembali. Jadi kan itu bodong nih, nggak bisa diperpanjang lagi kalau udah mati STNK ya. Tapi harus membuat dari awal gitu. Artinya dari awal harus ada faktur lagi, bikin kayak motor baru lagi gitu kan. Walaupun motornya itu mungkin biayanya akan lebih gede gitu kan. Makanya karena banyak yang karena keringanan dari pemerintah tuh ada pemutihan yang mati pajak di atas 6 tahun mau 10 tahun berapa tahun itu yang dibayar itu cuma 6 tahun itu kemarin masih berlaku tuh. Jadi kan orang kadang-kadang malas perpanjang, saya diam aja selama dipakai nih gitu ya. 10 tahun nggak diperpanjang, biarinnya 10 tahun tetap yang dibayar itu keringan cuma 6 tahun loh, 6 tahun dibayarnya lagi nunggu pemutihan bebas denda kan tetap 6 tahun. Jadi aturan yang baru itu mati STNK 2 tahun blokir gitu kan, STNK-nya dari kendaraan nggak bisa diperpanjang. Tapi bukan mati pajak. Kalau mati pajak sampai 5 tahun loh
masih bisa diperpanjang. Asal 5 tahun mau ganti kaleng bayar tuh 5 tahun dengan dendanya. Tapi kalau mati STNK-nya ganti kaleng itu 2 tahun dari situ nggak diperpanjang berarti diblokir gitu kan. Karena naon, untuk mengantisipasi jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia gitu. Di Indonesia itu kendaraannya sekian ratus juta kali. Karena itu kan banyak kendaraan yang sudah namru tidak dipakai, sudah ditutupan memang tahun-tahun, STNK kan tetap aja, gitu kan, tetap aja hidup, gitu kan. Khawatir surat-suratnya si bapak punya kendaraan di rumah yang udah nggak dipakai, ataupun kendaraannya hilang, STNK-nya masih ada, BPKB-nya masih ada. Ada orang lain yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dipakailah STNK itu, dipakailah BPKB itu kan. Masih mending cuma untuk dipakai. Kalau dipakai kejahatan, datanya kan ada punya bapak, gitu kan. Oh ini mah data mobil atau motor punya bapak anu, STNK-nya ada punya bapak anu, padahal motornya lain. Gitu, khawatir itu aja. Itu maka diantisipasi untuk mengatasi permasalahan itu, pajak apa STNK yang mati di atas 2 tahun diblokir. Dan artinya untuk perencana udah pembuatan undang-undangnya 2009, berarti sekarang udah berjalan hampir 14 tahun ya, gitu. Baru mau dilaksanakan 2023, gitu. Itu pun tanggal belum di ini kan nih bulan kapannya, tapi rencana 2023 itu akan diberlakukan gitu. Jadi udah menunggu 14 tahun nih undang-undang itu dibuat untuk dipakai langsung gitu kan. Jadi nanti yang punya mobil, motor yang udah mati STNK-nya, kalau mau terus dipakai ya paksakan lah, diperpanjang lah gitu kan. Gitu gampang sih perpanjangan, dirisingkan deh gitu. Nah, Jadi bukan tidak bisa diperpanjang tapi diblokir ya. blokir. Diblokir. Nah, nanti kepada si pemilik untuk melakukan perpanjangan. Ya, mungkin ada hal lain yang mungkin masih mau menyampaikan rumah ini. Ibu siapa ya? Miliknya? Ibu siapa? Ibu Sarna. Dan Ibu Sarna gitu yang ya. Terima kasih juga Pak RT, Pak RT Jaspari, Ketua Pak Pemuda, Yai. kemudian para pemuda yang ada di sini, itu kan udah bisa ikut di curhat ini. Sekali lagi ini salah satu media dengan harapan bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan yang terbaik buat kepolisian, kemudian juga tidak sungkan untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentunya buat kemaslahatan masyarakat gitu kan. Rasa mungkin itu saja. Terima kasih juga Pandang dan semuanya, masuk juga Mama Prum udah bisa hadir di sini ya. Semoga nanti tambah maju, tambah sukses ini apa dengan channel YouTube-nya Mama Prum Official ya. Selamat, ini konten yang luar biasa kreatif dan semoga sukses ya ke depan. Amin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Jumat Curhat bersama Kapolsek Cimanuk dengan didampingi oleh Babinmas, kami selaku masyarakat Kampung Jaha sangat senang bisa menceritakan soal keluh kesah kami kepada Babinmas dan Kapolsek Cimanuk secara langsung. Jadi kami ke masyarakat Kampung Jaha bisa meluapkan atau mencurhatkan semua yang angan-angan dari masyarakat Kampung Jaha untuk soal tentang isu-isu yang beredar, jadi bisa langsung dipertanyakan kepada Babinmas atau Kapolsek Cimanuk ya. Kami selaku masyarakat Kampung Jaha mengucapkan banyak terima kasih karena adanya Jumat Curhat bersama Kapolsek Cimanuk ini membuat masyarakat menjadi lebih dekat dengan para anggota polisi. Kami kepada masyarakat Kampung Jaha mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.